Hai siswa sekalian, kembali lagi dengan saya, Nerkiel. Welcome to my channel. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Pada pertemuan lalu, kita sudah membahas materi definisi SPLTV, metode eliminasi, metode substitusi, dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode determinan. Jadi saya tidak akan ulang lagi materi mengenai definisi SPLTV, metode eliminasi, dan metode substitusi. Kalau kalian masih lupa dengan materi tersebut, kalian dapat memutar ulang video sebelumnya. Sekarang kita akan masuk di metode determinan. Jadi saya ulang sekali lagi, materi kita pada pertemuan kali ini menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Tapi sebelum kita masuk di materinya, kalian perlu tahu dulu apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Jadi, setelah proses belajar mengajar dilaksanakan, diharapkan peserta didik atau dalam hal ini kalian dapat menentukan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode determinan. Atau kalian dapat menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan. Jadi setelah sebelumnya kita belajar metode eliminasi dan substitusi, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai metode determinan. Oke, langsung kita masuk di langkah-langkah dalam menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan. Jadi di sini saya bagi menjadi 3 langkah, yaitu langkah yang pertama, menyusun masing-masing baris dan kolom dari D, DX, DY, dan DZ. D di sini adalah determinan. Terus langkah yang kedua, mencari nilai D, DX, DY, dan DZ dengan cara sarus. Sebenarnya di sini banyak cara, tapi menurut NER yang paling mudah adalah cara sarus. Kemudian menemukan nilai X, Y, dan Z dengan cara membagi DX, DY, dan DZ dengan D. Oke, saya ulang sekali lagi ya. Langkah-langkah dalam menyelesaikan SPLTV dengan metode determinan. Yang pertama, menyusun masing-masing baris dan kolom dari D, DX, DY, dan DZ. Setelah kita menyusun baris dan kolom, kita dapat mencari nilai D, DX, DY, dan DZ dengan cara sarus. Nah, setelah D, DX, DY, dan DZ-nya ketemu, kita dapat menemukan nilai X, Y, dan Z dengan cara membagi DX, DY, dan DZ dengan D. Jadi kalau kita ingin menemukan nilai X, maka kita tinggal membagi DX dengan D. Begitupun dengan Y. Kalau kita ingin menemukan Y, maka kita tinggal membagi DY dengan D. Begitupun dengan Z. Kalau kita ingin menemukan Z, maka kita tinggal membagi DZ dengan D. Agar lebih jelasnya, langsung kita masuk di contoh soal. Jadi contoh soalnya sama dengan metode-metode sebelumnya, yaitu metode eliminasi dan substitusi. Namun kita kali ini akan mengerjakan dengan menggunakan metode determinan. Jadi kita mau buktikan apakah hasilnya sama kalau kita menggunakan metode eliminasi, substitusi, dan determinan. Lanjut. Jadi langkah yang pertama, menyusun masing-masing baris dan kolom dari D, DX, DY, dan DZ. Jadi yang pertama kita susun dulu adalah baris dan kolom dari D. Jadi kita menggunakan kurung lurus.
Pada kolom pertama itu koefisien X, kolom kedua Y, dan kolom ketiga Z. Jadi pada koefisien X itu adalah 1, 2, dan negatif 3. Jadi 1, 2, dan negatif 3 kita tulis pada kolom X. 1, 2, dan negatif 3. Sementara Y kita tulis negatif 1, 3, dan negatif 2. Jadi kita tulis negatif 1, 3, dan negatif 2. Z-nya kita tulis 3, negatif 1, dan 2. 3, negatif 1, dan 2. Di sini Anda sekalian, perhatikan tandanya ya. Seperti ini, negatif 1. Jadi ditulis dengan tanda negatifnya. Kemudian untuk dx, kita buat juga seperti itu. Jadi X, Y, dan Z. Hanya saja pada dx kita kosongkan dulu yang X. Kita tulis dulu koefisien Y dan Z. Jadi koefisien Y dan Z tadi kita tinggal copy dari sebelah. Negatif 1, 3, dan negatif 2. Sementara Z, 3, negatif 1, dan 2. Nah, kita isi apa di koefisien X? Nah, pada koefisien X kita isi dengan konstantanya. Konstantanya adalah 7, negatif 2, dan 7. 7, negatif 2, dan 7. Jadi pada dx, x-nya diganti dengan konstantanya. Nah, begitupun dengan dy dan dz. Dilakukan hal yang sama. dy sama dengan, jadi x, y, dan z. Nah, tadi waktu dx, x-nya dikosongkan. Nah, sekarang dy berarti y-nya yang dikosongkan. X-nya tetap ditulis ya. Kita tinggal copy dari dari sini ya. Kita copy dari sini. Jadi tadi X-nya itu adalah 1, 2, dan negatif 3. Sementara Z-nya adalah 3, negatif 1, dan 2. Sementara Y-nya sama dengan X yang tadi. Kita ganti dengan konstanta. Jadi 7, negatif 2, dan 7. Nah, kita lakukan hal yang sama pada DZ. DZ sama dengan, kita pakai kurung lurus ya. Jadi X, Y, dan Z. Nah, untuk kali ini kita kosongkan dulu Z-nya. Nah, kita copy X dan Y itu dari yang pertama. Kita copy dari sini semua ya. X dan Y-nya kita copy dari D. Jadi kita tulis XY-nya karena Z-nya kita mau kosongkan. 1, 2, negatif 3. Terus Y, negatif 1, 3, dan negatif 2. Sementara Z-nya kita ganti dengan konstanta seperti dengan dx dan dy tadi. Jadi 7, negatif 2, dan 7. Oke, jadi setelah seperti ini, maka kita berhasil melakukan langkah yang pertama. Jadi kita menarik kesimpulannya, untuk D, X, Y, Z-nya itu kita tulis lengkap. Sementara untuk DX, koefisien X-nya kita ganti dengan konstanta. Terus untuk DY, koefisien Y-nya kita ganti dengan konstanta juga. Begitupun dengan DZ. Koefisien Z-nya kita ganti dengan konstanta. Oke? Apakah Ananda sekalian sudah mengerti? Oke, saya kira kalian sudah mengerti semua ya. Kita lanjut pada langkah yang kedua. Jadi kita mencari nilai D, dx, dy, dan dz dengan menggunakan cara sarus. Pada cara sarus, kita mengcopy kolom pertama dan kolom kedua di sebelah kanan.
Jadi 1, 2, min 3 ini kita tulis ulang di sebelah kanan. 1, 2, negatif 3. Begitupun dengan kolom yang kedua, negatif 1, 3, dan negatif 2. Nah, sekarang kita copy juga di DX. Kita copy kolom pertama dan kedua. Jadi di sini 7, negatif 2, dan 7. Kemudian kolom yang kedua negatif 1, 3, dan negatif 2. Kita lakukan sama dengan D dan DX di DY. Kita copy kolom pertama dan kedua. Di sini 1, 2, negatif 3, 7, negatif 2, dan 7. Nah, kalau di sini bagaimana Ananda sekalian? Di sini kita tulis apa? 1, 2, negatif 3. Kemudian di sini kita tulis negatif 1, 3, dan negatif 2. Nah, setelah kita mengcopy kolom pertama dan kolom kedua, kita bisa mencari DX-nya, D-nya ya. Pertama kita lakukan yang kita lakukan pertama itu kita mengalihkan secara diagonal dari atas ke bawah. Jadi kita kalikan dari atas ke bawah. 1 kali 3 kali 2. 1 kali 3 kali 2 itu sama dengan 6. Kemudian di sebelahnya negatif 1 kali negatif 1 itu kan 1. Kali negatif 3 itu sama dengan negatif 3. Jadi kita tulis negatif 3. 3 kali 2, 6. Kali negatif 2, negatif 12. Nah, di dalam tengahnya ini kita menggunakan tanda kurang. Nah, dikurang dengan apa nih? Nah, kan tadi kita sudah mengalihkan dari atas ke bawah. Sekarang kita mengalihkan dari bawah lagi ke atas. Nah, negatif 3 kali 3, negatif 9 kali 3 lagi itu hasilnya adalah negatif 27. Kemudian di sebelahnya, negatif 2 kali negatif 1 itu hasilnya 2. Kemudian dikali lagi dengan 1, hasilnya adalah tambah 2. Kemudian 2 kali 2, 4. Kali negatif 1, negatif 4. Nah, jadi D sama dengan, kita tinggal jumlahkan yang di dalam kurung dulu. 6 kurang 3 kurang 12 itu negatif 9. Kemudian kurang negatif 27 tambah 2, negatif 25 kurang 4, negatif 29. Nah, kalian perlu ingat nih, ini menjadi tambah ya. Oke. Jadi, negatif 9 tambah 29 itu sama dengan 20. Jadi, nilai D-nya sekarang sudah ditemukan, yaitu 20. Nah, sekarang kita mencari nilai dari DX. Nah, sama dengan D tadi, kita kalikan dulu dari atas ke bawah secara diagonal. 7 kali 3 kali 2. 7 kali 3, 21. Kali 2, 42. Negatif 1 kali negatif 1 menghasilkan 1. Kali 7, berarti 7 ya. Kita tulis tambah 7. 3 kali negatif 2, negatif 6. Kali negatif 2 berarti tambah 12. Nah, sekarang kita pakai tanda di tengah itu adalah kurang. Kemudian kita kalikan lagi dari bawah ke atas. 7 kali 3 kali 3. 7 kali 3, 21. Kali 3, 63. Kemudian negatif 2 kali negatif 1. 2 kali 7 berarti tambah 14. 2 kali negatif 2, negatif 4. Kali negatif 1, berarti positif 4. Nah, sekarang kita tinggal jumlahkan dan kurangkan yang ada di dalam kurung.
42 tambah 7, 49 tambah 12 itu sama dengan 61 kurang 63 tambah 14 sama dengan 77 tambah 4, 81. 61 dikurang 81 sama dengan negatif 20 ya. Negatif 20. Nah, kita lakukan hal yang sama pada DY. Pertama-tama kita kalikan secara diagonal dari atas ke bawah. Jadi DY sama dengan dari atas ke bawah ya. 1 kali negatif 2 kali 2 berarti negatif 4. 7 kali negatif 1 negatif 7 kali negatif 3 berarti positif 21 ya. Terus 3 kali 2 6 kali 7 42. Kemudian di tengah kita menggunakan tanda kurang. Nah, kita menggunakan tanda kurang. Dari bawah lagi ke atas ya. 3 kali negatif 3 kali negatif 2 itu sama dengan positif 6. 6 kali 3 sama dengan 18. Kemudian 7 kali negatif 1 negatif 7 kali 1. Jadi negatif 7 ya. Kemudian 2 kali 2 4 kali 7 28. Nah, sekarang kita jumlahkan. Jadi DY sama dengan negatif 4 tambah 21 itu sama dengan 17. Tambah 42 itu sama dengan 59. Kurang 18 kurang 7 itu sama dengan 11. Tambah 28 itu sama dengan 39. Jadi 59 kurang 39 itu sama dengan 20. Nah, sekarang kita masuk di DZ. Kita lakukan hal yang sama. Kita kalikan dulu dari atas ke bawah. Jadi kita kalikan dari atas ke bawah. 1 kali 3 kali 7. Jadi DY sama dengan 1 kali 3 kali 7 itu sama dengan 21. Negatif 1 kali negatif 2 itu 2 kali 3 negatif 6. Jadi kita tulis kurang 6. Kemudian 7 kali 2, 14 kali negatif 2 itu sama dengan negatif 28. Kemudian kita kurang. Ya, kita kurang yang dari bawah ke atas. Jadi negatif 3 kali 3 itu negatif 9 kali 7 itu sama dengan negatif 63. Negatif 2 kali negatif 2 itu 4 kali 1 jadi tambah 4. 7 kali 2 14 kali negatif 1 itu sama dengan negatif 14. Nah, sekarang kita jumlahkan yang di dalam kurung terlebih dahulu. DY sama dengan 21 kurang 6, 15 kurang 28 sama dengan negatif 13 ya. Jadi 21 kurang 6, 15 kurang 28 berarti negatif 13 karena negatif lebih besar. Kurang negatif 63 tambah 4 itu sama dengan negatif 59 kurang 14. Jadi negatif 59 kurang 14 itu sama dengan negatif 73. Nah, kurang negatif itu langsung menjadi tambah ya nak. Oke. Jadi negatif 13 tambah 73 itu sama dengan 60. Nah, sekarang kita rangkum nih nilai D, DX, DY, dan DZ. Sorry. Di sini tadi salah tulis ya. Di sini tadi salah tulis. Di sini harusnya saya tulis DZ. Di situ harusnya adalah DZ ya. Oke.
Jadi sekarang kita rangkum nilai dari D, dx, dy, dan dz. Jadi nilai dari D adalah 20, nilai dari dx adalah negatif 20, nilai dari dy adalah 20, dan nilai dari dz adalah 60. Langsung kita masuk di langkah yang ketiga. Nah, tadi kita sudah menemukan nilai dari D sama dengan 20, dx sama dengan negatif 20, terus dy tadi berapa? 20 ya. dy sama dengan 20 dan dz sama dengan berapa tadi? 60 ya. Jadi 60. Jadi langkah yang ketiga itu petunjuknya adalah menemukan nilai x, y, dan z dengan cara membagi dx, dy, dan dz dengan d. Jadi kita membagi dx dengan d, dy dengan d, dan dz dengan d. Jadi untuk menemukan x, kita membagi dx dengan d. Untuk menemukan y, kita membagi dy dengan d. Untuk menemukan z, kita membagi dz dengan d. Jadi nilai dari dx itu adalah negatif 20 dan d-nya adalah 20. Nilai dari dy adalah 20 dan nilai dari d itu adalah 20 juga. Nah, kemudian dz itu adalah 60 dan nilai dari d adalah 20. Kita tinggal bagi. Negatif 20 bagi 20 itu sama dengan negatif 1. 20 bagi 20 itu 1. Dan 60 bagi 20 itu sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah X-nya negatif 1, Y-nya 1, dan Z-nya adalah 3. Nah, setelah kita menemukan himpunan penyelesaiannya, berarti kita berhasil menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan cara determinan. Untuk lebih mengerti, kalian coba mengerjakan soal latihan di rumah ya. Kalian menggunakan cara determinan ya. Oke. Oke. Nah, pada pertemuan berikutnya kita akan masuk di masalah nyata dari sistem persamaan linear 3 variabel. Masalah nyata di sini itu dalam bentuk soal cerita. Jadi masalah sehari-hari atau masalah kontekstual kita modelkan menjadi model matematika dalam bentuk variabel X, Y, dan Z. Kemudian kita selesaikan baik secara eliminasi, substitusi, ataupun dengan menggunakan determinan. Terima kasih atas perhatian Ananda sekalian. Seperti biasa, jangan lupa belajar ulang di rumah, apalagi materi yang belum dimengerti. Jika kalian belum mengerti materi mengenai metode determinan, kalian dapat memutar ulang videonya sampai mengerti. Kalau kalian belum mengerti juga, kalian bisa bertanya ke teman-teman kalian dan juga bisa bertanya kepada Mner. Kemudian setelah kalian pahami, kalian lengkapi catatannya. Setelah kalian melengkapi catatan kalian, kerjakan soal latihan tadi. Jadi soal latihan tadi itu hanya satu nomor. Dan Mner berharap kalian menggunakan cara determinan ya. Karena pada pertemuan lalu kita sudah menggunakan cara eliminasi dan cara substitusi. Dan pada pertemuan kali ini kalian kerjakan soal dengan menggunakan metode determinan. Agar pengetahuan kalian lengkap. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Salam sehat dan saya Nerkiel pamit.